Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Puspitasari dan rekan saya Putri Sintia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil jurnal penelitian kami yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dalam Proses Pembelajaran. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan yaitu latar belakang. Sistem informasi menjadi salah satu istilah populer di tengah perkembangan teknologi komunikasi. Sistem informasi merupakan pertemuan antar ilmu komunikasi manajemen dan teknologi informasi. Dengan adanya sistem informasi manajemen dapat menunjang kelancaran aktivitas lembaga pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran antar pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang diinginkan. Berdasarkan observasi pendahuluan di SMP Negeri 9 Kabupaten Buru ini sebagai lembaga pendidikan formal yang juga mempunyai sistem informasi manajemen dalam rangka menyikapi segala perubahan dan perkembangan yang terjadi di lingkungannya, khususnya di bidang pendidikan serta peranannya dalam proses pembelajaran. Baiklah, selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan sistem informasi manajemen di SMP Negeri 9 Kabupaten Buru? Yang kedua, faktor-faktor apakah yang menghambat pendukung tentang penerapan sistem informasi manajemen dalam kelancaran proses pembelajaran? Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Pertama, tujuan. Tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen adalah supaya organisasi memiliki suatu sistem yang dapat diandalkan dalam mengelola data menjadi informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategik. Manfaat penelitian. Yang pertama, meningkatkan aksesitabilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa harus adanya perantara sistem informasi. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam pemanfaatan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga, pengembangan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putri Sintia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ada alat dan bahan seperti internet, website, dokumen, exam, dan MySQL. Selanjutnya metode penelitian. Kerangka kerja yang membantu penyusunan penelitian, pengembangan sistem manajemen yang digunakan untuk pengembangan. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Ini ada beberapa metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi secara umum. Observasi ini merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan terhadap suatu kegiatan. Yang kedua ada wawancara. Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Yang ketiga ada dokumentasi. Ini adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan. Selanjutnya ada 3 bagian pengolahan data. Untuk melaksanakan sistem informasi manajemen di SMP Negeri 9 Kabupaten Buru ini mempunyai 3 bagian untuk mengolah data. Yang pertama ada bagian pengumpulan data. Data yang dikumpulkan berupa internal dan eksternal. Data internal merupakan data yang berasal dari dalam organisasi, sedangkan data eksternal merupakan data yang berasal dari luar organisasi. Akan tetapi ini masih ada kaitannya terhadap perkembangan organisasi tersebut. Yang kedua ada bagian pengolahan data. Untuk melakukan pengolahan data, tentunya mempunyai prosedur terkait dengan mengolah data. Dengan prosedur yang telah ditetapkan, harus memastikan bahwa prosedur tersebut telah terbebas dari kesalahan. Yang ketiga ada bagian penyimpanan data. Penyimpanan data ini sangat penting dan diperlukan karena tujuan utamanya adalah demi keamanan data. Apabila level-level manajemen membutuhkan data, baik data berupa mentahan maupun data-data yang telah diolah. Selanjutnya ada jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini dibagi menjadi 3. Sebenarnya yang pertama itu ada tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini meliputi kegiatan perencanaan yang baik senantiasa berawal dari rencana yang matang. Perencanaan yang matang akan menunjukkan hasil yang optimal dalam pembelajaran. Perencanaan ini juga merupakan proses penyusunan sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua ada tahap pelaksanaan. Tahap ini merupakan tahap implementasi atau tahap perencanaan atas desain-desain yang telah dibuat sebelumnya oleh guru tersebut. Dalam tahap ini, guru melakukan interaksi antara belajar mengajar melalui penerapan berbagai strategi metode dan teknik pembelajaran. Yang ketiga, ada tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi, kegiatan guru adalah melakukan penilaian atas proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Evaluasi ini adalah alat untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang perlu dievaluasi oleh pendidik yaitu pengetahuan belajar yang etis dan secara tertulis, lisan, dan daftar pertanyaan ujiannya. Evaluasi belajar yang ditampilkan dengan ujian praktek dan analisis tugas yang dievaluasi sendiri oleh pendidiknya. Dan bentuk teks yang diberikan kepada peserta didik harus tetap dengan persyaratan yang baku. Keberadaan teknologi informasi inilah yang sangat membantu dalam pelaksanaan proses mengajar, mempermudah pendidik dalam menyampaikan informasi, dan mempermudah dalam mencari bahan ajarannya. Selesai. Baiklah, sekian penjelasan dari presentasi kami mengenai penerapan. Aduh, Putri! Ya sampai ini juga ini. Sudah bila. Agakku potong deh. Baiklah, sekian penjelasan kami mengenai presentasi jurnal penelitian kami yang berjudul penerapan sistem informasi manajemen pendidikan dalam proses pembelajaran. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.